Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini siapa aja yang tidak masuk? Kalau ada yang tidak masuk mungkin ada keterangannya. Dan kalau ada yang sakit mungkin langsung bisa di absen sakit nanti ya. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mengerti dari pembahasan kali ini, yaitu tentang firewall jaringan komputer, atau pernah dengar mungkin dari teman-teman. Tema pembahasan kali ini yaitu tentang firewall. Apa itu firewall? Nah, di sini saya langsung bahas ya tentang pembahasan hari ini, yaitu mulai dari pengertian. Jadi pengertian dari firewall itu adalah sistem keamanan yang melindungi komputer dari berbagai ancaman di jaringan internet. Dengan kata lain, fungsi firewall itu adalah bekerja sebagai sekat atau tembok yang membatasi komputer dari jaringan internet melalui tembok api. Inilah bisa mengatur data, informasi, dan kegiatan apa yang boleh lalu lalang dari jaringan internet ke komputer, dan begitu pun sebaliknya. Jadi teman-teman semua, pengertian dari firewall itu sendiri adalah sebagai tembok api. Nah, di sini tembok api berfungsi untuk menghalau virus-virus atau ancaman yang masuk dari jaringan komputer atau laptop kalian. Nah, tembok api ini berfungsi untuk membasmi virus-virus yang mau masuk ke jaringan internet kalian. Oke, untuk analoginya seperti itu ya. Kita lanjut dulu. Nah, di sini ada berbagai fungsi dari firewall itu sendiri. Yang pertama, melindungi data dari hacker dan pengguna tak bertanggung jawab. Jadi, firewall itu melindungi data dari hacker yang tak bertanggung jawab. Jadi kan hacker itu meretas informasi yang dimiliki seseorang melalui jaringan internet. Nah, fungsi firewall yang pertama ini itu melindungi data atau informasi yang kemudian nanti di hack oleh seorang hacker. Nah, ini keamanannya sudah terjaga untuk fitur firewall ini supaya tidak dihack oleh seorang hacker. Nah, yang kedua, memblokir pesan yang mengganggu. Nah, ketika di laptop kalian atau PC kalian muncul notifikasi pesan yang tidak berguna atau yang tidak penting bagi kalian, itu pesannya akan terblokir sendiri. Karena apa? Di dalam jaringan internet di laptop kalian atau PC kalian itu terdapat fitur firewall, fitur keamanan jaringan. Jadi aman untuk ada pesan yang mengganggu itu, ada pesan yang tidak terlalu bermanfaat atau tidak penting bagi jaringan internet PC atau komputer. Dan selanjutnya itu memblokir konten yang tidak diinginkan. Jadi fungsi firewall yang ketiga di sini itu memblokir konten yang tidak diinginkan. Jadi ketika algoritma di dalam jaringan internet kalian itu misal ada nih ketika berselancar di jaringan internet, kemudian ada konten-konten yang membuat kalian itu merasa terganggu. Nah, di situ fungsinya firewall itu memblokir konten yang tidak diinginkan. Oke, lanjut, membuat game online lebih aman dan nyaman. Jadi ketika kalian main game terus di PC atau laptop kalian itu menggunakan fitur firewall, itu pengalaman Anda bermain game itu akan lebih aman dan tentunya lebih nyaman. Karena apa? Ya karena ada fitur firewallnya. Jadi ketika kalian bermain game itu akan aman dari virus yang masuk ke dalam jaringan internet kalian. Itu.
Jadi kan jaringan internet itu digunakan dari berbagai sosial media, terus game online dan lain sebagainya. Nah, ini kan menggunakan jaringan internet. Nah, tentunya virus itu masuk ke dalam jaringan internet PC atau laptop kalian. Dan ketika ada fitur firewall-nya ini, itu aman dari berbagai virus. Namun yang kedua, memantau penggunaan bandwidth. Dan yang keenam, mengakses layanan VPN. Oke, lanjut ya. Namun di sini ada juga manfaat dari jaringan internet, jaringan internet firewall, yaitu komputer menjadi lebih aman. Firewall bertindak sebagai tembok penghalang jika terdapat hal-hal berbahaya seperti malware atau scam tidak menyusup ke komputer. Apalagi zaman sekarang komputer itu hampir selalu terhubung ke jaringan internet. Maka itu manfaat dan fungsi firewall jadi semakin penting agar komputer Anda selalu terlindungi. Dan yang kedua itu website bersih dari ancaman berbahaya. Ada beberapa jenis firewall yang memang dirancang untuk server guna melindungi website yang ada di dalamnya. Contohnya Niaga Hoster, di mana server hostingnya telah dipasang web application firewall atau WAF bernama Immunity 360, ya, secara otomatis akan menghalau malware, spam atau jenis cybercrime lain sebelum sempat masuk dan merusak website pelanggan. Oke. Jadi dari penjelasan kedua ini, yang pertama, komputer menjadi lebih aman, yaitu firewall ini bertindak sebagai tembok penghalang. Jadi ketika ada virus yang mau masuk ke laptop atau PC kalian, itu akan terhalang oleh tembok penghalang ini, atau yang kita jelaskan tadi itu tembok api. Analoginya seperti ini. Kalau di rumah tidak ada keamanannya, tidak ada kunci, tidak ada pagar, itu kan gampang masuk. Maling itu gampang masuk ke rumah. Nah, seperti halnya dengan komputer. Komputer itu harus mempunyai keamanan jaringan, yaitu keamanan jaringannya menggunakan fitur firewall. Jadi kalau ada fitur firewallnya, virus yang mau masuk ke dalam jaringan internet, PC atau laptop, itu akan terhalang dengan tembok penghalang ini, yaitu firewall. Tuh. Dan yang kedua, website bersih dari ancaman berbahaya. Nah, ada website yang melindungi data-data atau informasi dari virus-virus berbahaya, seperti contohnya yang saya sebut ini, yaitu Niaga Hoster, yang dimana hostingnya itu telah dipasang di aplikasi-aplikasi. Nah, dia secara otomatis akan menghalau malware, spam, dan virus-virus yang lain, termasuk juga hacker, cybercrime, yang lain sebagainya, itu sempat masuk dan merusak website pelanggan. Nah, dengan adanya application firewall yang disediakan oleh Niaga Hoster itu lebih aman. Lanjut. Dan selanjutnya itu menghindari kerugian akibat pencurian data, melindungi data pribadi dan berharga agar tidak bisa diakses hacker maupun pihak tidak bertanggung jawab lain. Coba bayangkan jika Anda tidak menggunakan firewall, bisa jadi hacker saat ini telah menyalahgunakan informasi pribadi Anda, baik untuk menipu orang lain dengan mengatasnamakan Anda, atau justru membebani tagihan bermodalkan detail kartu kredit milik Anda. Dan yang selanjutnya, mencegah akses konten berbahaya. Hal ini sejalan dengan fungsi firewall yang memblokir konten tak diinginkan yang justru makin marak peredarannya di internet. Makanya firewall sangat bermanfaat apabila Anda punya anak di bawah umur dan diberi akses internet, karena biasanya mereka belum bisa membedakan mana konten yang aman dan mana yang membahayakan. Oke. Jadi yaitu manfaat dari firewall itu sangatlah banyak ya teman-teman. Termasuk di sini dari pembahasan ini, firewall itu mencegah konten-konten yang berbahaya. Misalkan
di satu saat kalian mempunyai anak, kemudian anaknya bisa menggunakan handphone atau menggunakan laptop, dan si anak ini tidak tahu kan mana yang internet yang aman dan yang membahayakan. Nah, fungsi firewall ini mencegah konten-konten yang berbahaya, yang berbau negatif, yang berbau tidak positif bagi penggunanya. Jadi firewall ini memblokir konten-konten itu. Dan yang selanjutnya itu menghindari kerugian akibat pencurian data. Nah, sekarang di zaman digital yang serba teknologi ini, tentunya kejahatan itu tidak terjadi di dunia nyata saja, tetapi terjadi di dunia maya. Artinya seorang hacker itu mengambil identitas dan informasi seorang pengguna internet dan mengatasnamakan pengguna dan membebani tagihan menggunakan detail kartu atau kredit milik Anda gitu. Jadi seorang cybercrime seorang hacker ini mengambil data yang kemudian nanti menggunakan tindakan penipuan yang bermodalkan identitas seorang pengguna internet gitu. Jadi fitur firewall ini mencegah hacker, mencegah pencurian data seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kuis. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab. Kalau ada yang bisa, nanti saya kasih hadiah. Nah, ayo, mungkin ada yang bisa menjawab. Pertanyaannya gampang kok. Firewall untuk melakukan multiplexing terhadap lalu lintas dari jaringan internet internal untuk kemudian menyampaikannya kepada jaringan yang lebih luas, MAN, WAN, atau internet, seolah-olah paket tersebut datang dari sebuah alamat IP atau beberapa alamat IP disebut. Yang pertama, transparent firewall. Yang kedua, stateful firewall, proxy firewall, NAT firewall, dan virtual firewall. Nah, dari 1, 2, 3, 4, dan 5 ini mana yang benar menurut teman-teman? Ayo, mana? Kita cek apakah benar. Nah, jawabannya benar. Jadi jawabannya adalah NAT firewall. Oke, continue. Dan yang kedua, kuis kedua yaitu personal firewall. Secara umum hanya memiliki dua fitur utama, yaitu anti spam, stateful firewall, Jamaica firewall, virtual firewall, proxy firewall. Dan mana jawaban yang benar? Dan jawabannya adalah yaitu submit firewall. Nah, itu jawabannya. Nah, congratulations you patient. Jadi itu jawabannya benar ya teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dari pembahasan firewall hari ini. Kalau ada, mungkin langsung disampaikan saja ya. Oke, materi hari ini cukup sekian. Nanti kalau ada pertanyaan atau pendapat yang ingin disampaikan, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya di minggu depan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.